Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat. Dengan saya Bung Ropan dan undian putaran keempat Piala Liga Inggris atau Carabao Cup sudah berlangsung. Seiring dengan selesainya pertandingan terakhir yang dimainkan pada Jumat dini hari, di mana Manchester United, Setan Merah, di Old Trafford di hadapan publik mereka menang 4-2 atas Aston Villa, membawa MU ini lolos ke putaran keempat Carabao Cup. Ini merupakan pembalasan bagi tim asuhan Erik ten Hag ketika mereka dikalahkan oleh Aston Villa di IPL pekan sebelumnya dengan 3-1 ketika berlangsung di Villa Park. Dan pertemuan kembali terjadi di markas MU. Dan pembalasan ini dianggap sepadan untuk menyingkirkan Aston Villa yang saat ini sudah dipegang oleh Unai Emery setelah mereka memecat Steven Gerrard. Lolosnya MU ke babak selanjutnya memberikan harapan tentunya bagi pendukung MU bahwa mereka ingin paling tidak meraih salah satu trofi yang ada di lokal setelah mungkin dalam persaingan di IPL mereka sulit menjadi juara. Dan ini kesempatan buat Bruno Fernandes dan kawan-kawan. Kalau tidak di Carabao, mungkin masih bisa di Piala FA dan mereka masih ikut di Liga Eropa, di mana MU akan bertarung melawan Barcelona di playoff sebelum menuju ke babak 16 besar di Liga Eropa. Nah, undian sudah terjadi dan pada hari ini saya tertarik untuk membahas akan ada berlangsung ini duel sengit. Ini sudah seperti final kepagian. Manchester City menghadapi The Reds Liverpool. Mengagetkan memang bahwa ketika masih di putaran keempat sebelum menuju ke quarter final atau di perempat final di Piala Liga ini, dua tim terbaik yang ada di Inggris sudah harus baku hantam. Dan pasti salah satu di antara City atau Liverpool harus tersisih ya sebelum menuju ke babak ke putaran kelima. Ya memang banyak yang menyayangkan ini hasil undian, mestinya memisahkan kedua tim, misalnya City ketemu dengan Blackburn atau Liverpool ketemu dengan Milton Keynes Dons. Ini masih bisa untuk membawa dua tim ini terus bisa bertahan dan lolos. Dan paling enak memang melihat kalau City berduel dengan Liverpool di final. Dan Liverpool kita tahu bersama sebagai juara bertahan di Carabao Cup yang mereka raih pada musim lalu setelah mengalahkan Chelsea di final. Dan pasti ini laga yang ditunggu. Namun duel ini tidak semenarik yang diharapkan. Karena kenapa saya bilang tidak semenarik? Jadwalnya itu 20 Desember ya yang akan datang. Nah ini hanya 2 hari setelah Piala Dunia itu berakhir. Karena Piala Dunia di Qatar akan terjadi pada 18 Desember. Tidak mungkin pemain-pemain terbaik kedua tim itu akan langsung hadir. Begitu selesai di 18, mereka harus besoknya lagi langsung terbang ke Manchester dan ke Liverpool untuk bersiap tampil. Berarti mereka hanya istirahat 1 hari. Tidak akan mungkin saya pikir ya. Mereka akan kembali ke negara mereka masing-masing dulu untuk beristirahat setelah memperkuat negara mereka. Ya apalagi kita tahu bersama kan sebagian besar pemain-pemain City itu akan hadir di Qatar. Ya kecuali yang tidak hadir adalah Erling Haaland bersama dengan tim nasional Norwegia tidak lolos. Nah, mungkin saja Haaland akan bermain menghadapi Liverpool atau Riyad Mahrez karena Aljazair tidak lolos. Nah, mereka berdua bisa bermain dengan sederet pemain-pemain lapis kedua lainnya. Charlton Palmer yang ada sana, Sergio Gomez mungkin akan ikut bersama-sama. Ya, kita akan tunggu ada Ortega di bawah Mister karena Ederson Moraes penjaga gawang mereka akan ikut bersama dengan Brasil. Ruben Dias akan bersama dengan Portugal bersama dengan Bernardo Silva, Joao Cancelo semua dengan Portugal. Jadi ini sulit. Kevin De Bruyne itu dengan Belgia, Phil Foden akan ikut bersama dengan Inggris, termasuk dengan mungkin Jack Grealish yang ada di sana. Jadi memang ini tidak akan mungkin
pemain-pemain mereka itu langsung hadir bermain di putaran keempat. Sama dengan Liverpool juga. Ya, Fabinho misalnya akan bermain bersama dengan Brazil. Ya, yang tersisa ya akan bermain bisa saja Bobby Firmino karena tidak dibawa oleh tim Brasil menuju Qatar. Firmino akan ada di sana. Oxlade-Chamberlain juga masih bisa. Fabio Carvalho, ya, Harvey Elliott, mungkin deh. Curtis Jones ini bisa akan ikut. Tsimikas karena Yunani tidak lolos, jadi Kostas Tsimikas bisa ada di sana. Namun mereka tidak punya Virgil van Dijk karena Van Dijk itu akan memperkuat Belanda. Termasuk dengan Konate yang akan bermain bersama dengan Prancis. Ya. Robo mungkin akan bisa ikut di posisi TAA, akan bermain bersama dengan tim nasional Inggris, ya, untuk bermain di posisi bek kanan. Ya. Kemudian Jordan Henderson mungkin pasti akan dibawa oleh Gareth Southgate, akan ikut menjadi bagian di tim Three Lions ke Qatar. Thiago Alcantara mungkin akan bersama dengan tim nasional Spanyol. Jadi memang ini sulit, hanya tim-tim muda, tim-tim lapis kedua yang ada. 1-2 yang saya bilang tadi itu yang mungkin bisa memperkuat. Ya kalau ada Erling Haaland di garis depan bagi City, sementara bagi Liverpool ada Bobby Firmino. Karena Darwin Núñez pun tidak akan bisa bermain, ya, karena akan memperkuat negara dia, ya, untuk bisa lolos. Uruguay bisa ikut di Piala Dunia di Qatar. Kita akan lihat bersama-sama nantinya bagaimana duel kedua tim ini dengan sebagian besar pemain lapis kedua. Namun sekali lagi memang sangat disayangkan bahwa City dan Liverpool sudah bertemu di babak putaran keempat. Nah, bagaimana dengan hasil undian lainnya? Gillingham ini tim yang diasuh oleh Neil Harris, pelatih mereka, dan menempatkan pemain Indonesia Elkan Bagot bermain di garis belakang bersama dengan Gillingham. Dalam undian, Gillingham kembali harus tandang setelah kemarin mereka menyingkirkan Brentford di putaran ketiga dengan adu penalti 6-5 setelah bermain imbang 1-1 dalam waktu normal. Mereka harus ke Molineux Stadium. Molineux ini milik bagi klub Wolverhampton Wanderers, dan Wolverhampton menjadi tuan rumah. Ini pertarungan misi berat kembali, ya, dipikul oleh Elkan Bagot dan kawan-kawan, dan ini kita sebagai rakyat Indonesia bangga bahwa kita punya pemain satu-satunya di Inggris yang akan bermain di putaran keempat di Carabao Cup, karena sebelumnya juga dia bermain di Piala FA, ya, bersama dengan Gillingham, dan pemain tim nasional Indonesia pertama yang ada di Carabao Cup yang bertarung bersama dengan Gillingham, dan sekarang sedang merajut mimpi mereka untuk bisa lolos terus sampai ke putaran kelima. Walaupun di sana mereka akan bertarung dengan pemain-pemain hebat, ya, yang ada di Wolverhampton. Tapi ada keuntungan juga bagi Gillingham, bagi Elkan Bagot dan kawan-kawan, karena sebagian besar pemain Wolves itu adalah pemain nasional Portugal. Jadi bisa saja sana João Moutinho tidak ada, Ruben Neves juga tidak ada, Daniel Podence juga tidak bisa bermain. Nah, ini sebuah keuntungan tentunya. Wang Hee-chan, striker mereka asal Korea Selatan, akan memperkuat Korea Selatan di Piala Dunia. Namun tetap walaupun tidak ada pemain-pemain ini, Wolves bermain di kandang menjadi unggulan memang. Ya, bagi Adama Traore dan kawan-kawan. Adama Traore akan ada di sana juga, akan bermain. Ya. Tapi dengan kehilangan mungkin 4-5 pemain asal Portugal, termasuk Guedes yang tidak bisa bermain, ya, ini juga berpengaruh bagi permainan Wolves. Dan Elkan Bagot bersama kawan-kawan harus bisa memanfaatkan ini. Mereka pasti dengan semangat juang yang tinggi termotivasi untuk bisa lolos, membawa Gillingham ini ke putaran keempat, dan ini menjadi misi, ya, yang akan diemban oleh pasukan Neil Harris, ya, bersama dengan Gillingham. Kita tahu kemarin Elkan Bagot itu mendapat rating 6,5 setelah bermain melawan Brentford. Ini cukup bagus bagi dia bermain di garis belakang. Sebagai pemain belakang yang punya nilai tinggi, rating tinggi adalah Elkan Bagot, ya. Dan dia kembali akan ditemani oleh pasangan dia di bek tengah, Will Wright. Dua pemain ini yang sangat diandalkan, berdiri di depan penjaga gawang Jack Turner. Nah, ini Jack Turner ini penjaga gawang terbaik yang ada di Gillingham. Kemudian di kiri mereka punya Ryan Shaw,
dan di kanan punya McKenzie. Jadi ini 4 pilar terbaik yang dimiliki oleh Gillingham yang selalu ditampilkan oleh pelatih mereka Neil Harris dalam 3 pertandingan terakhir di Piala Liga, dan pasti Elkan Bagot akan diandalkan terus karena dia tidak tergantikan sepanjang pertandingan dan selalu menjadi inti kekuatan bersama Wright di jantung pertahanan Gillingham bermain sebagai 2 bek tengah. Kita akan tunggu nantinya bagaimana perjuangan Elkan Bagot dan kawan-kawan menghadapi Wolves di putaran keempat. Sementara itu Manchester United yang sudah lolos kemarin sudah tadi pagi menang melawan Aston Villa, mereka akan bertarung dengan Burnley dalam undian. Newcastle United akan menjamu Bournemouth, kemudian Blackburn ketemu Nottingham Forest, Southampton ketemu Lincoln City, dan Milton Keynes Dons akan menjamu Leicester, serta Charlton menjamu Brighton. Brighton ini yang menyingkirkan Arsenal di putaran ketiga. Sampai di sini pembahasan saya untuk menyambut putaran keempat Piala Liga, dan undiannya sudah keluar dengan sayang City ketemu dengan Liverpool, dan kita menantikan apakah Gillingham bisa kembali membuat kejutan dengan mengalahkan salah satu tim di Premier League. Kalau kemarin mereka sudah menyingkirkan Brentford, salah satu anggota di Premier League, sekarang ada Wolves di depan mata mereka. Kita nantikan. Channel YouTube Bung Ropan ini tetap didukung oleh Dabinder, jagonya pompa air. Ada Astra Credit Companies, ya, di sana ada Delich, ya, ada Resto Delis, ya. Terima kasih untuk semuanya. Kopi Gajah Tubruk juga. Oke? Ciao.